Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. God is love. Allah adalah kasih. Oleh karena itu kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kalau kita membaca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita akan melihat bagaimana Yesus tidak hanya mengajar firman Tuhan, banyak hal tentang etika, hal-hal yang baik, cara hidup yang benar yang Dia sampaikan. Dia sampaikan mengenai kehendak Bapa, dan tidak hanya itu, Dia menunjukkan apa yang Bapa rencanakan, apa yang Tuhan inginkan lewat tindakan Dia, yaitu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, orang-orang yang datang kepada Dia tidak pernah tolak, ya. Kita bisa belajar banyak. Dan kemudian di Yohanes Dia bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Nah, kalau kita pelajari, kita baca,
maka di kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan melihat bahwa sebagian besar orang mengalami mujizat atau mendapatkan pertolongan atau mengalami apa yang memang dia rindukan atau dia butuhkan itu karena mereka punya inisiatif. Mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, ya, atau seperti perempuan yang sakit pendarahan datang dan berusaha menjamah jubah Yesus, atau seperti orang kusta yang datang kepada Yesus dan tersungkur dan bilang, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Atau seperti 10 orang kusta yang datang bersama-sama dari jauh berdiri dan berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Mereka punya inisiatif, ya. Mungkin mereka sudah mendengar bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Bahkan kalau kita baca di salah satu bagian kitab Injil, di Markus misalnya, ketika Yesus mendarat di tepi danau, begitu dia sampai, orang-orang langsung bawa orang-orang sakit dan memohon supaya mereka bisa diizinkan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh, ya. Itu orang-orang yang punya inisiatif, ya. Begitu tahu bahwa Tuhan menyembuhkan, mereka kejar, ya. Kita belajar dari Bartimeus juga begitu, ya. Ketika orang banyak menyuruh dia untuk diam, dia semakin keras berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia terus berteriak. Sampai akhirnya Yesus datang dan Yesus bertanya kepada dia, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Nah, dalam hidup kita kadang-kadang tanpa sadar, mungkin ya, nggak semuanya, sebagian, kita berpikir bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Jadi kita nggak perlu menyatakannya lagi. Itu memang benar, ya. Sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu. Tapi Alkitab juga mengajarkan, mintalah. Ya, artinya kita yang perlu, ya, menaikkan permohonan kita. Surat Paulus, ya, juga mengatakan hal yang sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi bilang nyatakan, ya. Bukan pasif diem aja, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong, dia akan menolong saya. Kalau tidak, nggak apa-apa, saya tetap mengucap syukur. Ada momen-momen seperti itu memang. Tapi kalau kita pelajari firman Tuhan, berkali-kali Tuhan bilang, mintalah, ya. Kita bisa belajar, bahkan di Yohanes 16 ayat 24 dia berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ayo minta, supaya kamu menerima dan penuhlah sukacitamu." Ya. Jadi itu ada bagian kita yang perlu kita lakukan. Yakobus juga mengatakan hal yang sama. Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, artinya tidak menaikkan permohonan dalam doa kita tersebut. Jadi ini hal yang sangat mendasar. Kadang-kadang kita suka bilang begini, kalau kita minta, biar kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku. Itu betul juga, nggak salah. Tapi jangan lupa, itu doa ketika kita tidak tahu apakah yang harus kita ambil ketika ada beberapa penawaran. Misalnya pekerjaan ditawarkan, tiba-tiba ada 5 penawaran pekerjaan untuk kita bisa ambil yang mana. Kita nggak tahu yang mana yang baik. Nah, kalau kita orang yang takut akan Tuhan, kita akan berdoa, "Tuhan, ini di antara 5 pekerjaan yang ditawarkan, yang mana yang paling cocok, yang baik buat saya." Mungkin yang satu kasih gaji gede sekali, tapi belum tentu itu cocok buat kita. Ya, kadang-kadang orang tergiur dengan gaji besar, tapi tanggung jawabnya belum tentu dia bisa. Atau yang lain, ya, mungkin nggak terlalu besar gajinya, penghasilannya, tapi itu cocok dengan kita dan kita enjoy di situ. Istilahnya tanpa digaji pun kita kerjakan itu. Waduh, kalau ketemu yang kayak begitu tuh enak sekali. Ya, jangan sampai kita bekerja setiap hari Senin pagi mau bangun itu rasanya aduh males banget mesti ke kantor, ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita tidak enjoy di pekerjaan tersebut. Dan memang sebagian besar, ya, kalau nggak saya bilang sebagian besar, ya sebagian lah, ya, orang mengalami hal seperti itu. Nah, itu kita perlu tanya Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Tuhan, boleh nggak ini saya ambil, tapi biar kehendak-Mu Tuhan. Tapi beberapa hal yang lain memang itu
kita memutuskan, ya. Yohanes 15 ayat 7, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Perlu minta, ya. Kita perlu sadar akan hal itu. Nah, doa Tuhan Yesus itu ketika dia bilang jangan kehendakku biar kehendakmu yang jadi, itu waktu dia di taman di Getsemane. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena secara manusia dia takut. Dia harus menjadi domba yang dipersembahkan. Dia akan menanggung dosa seluruh dunia, itu ditimpakan kepada dia. Dan saya percaya yang membuat dia takut tuh bukan itu sebenarnya, tapi pada saat dosa ditimpakan kepada dia, maka dia terpisah dari Allah Bapa. Itu sebabnya dia berteriak di kayu salib, Eli Eli lama sabaktani, ya. Itu satu hal yang paling dia takutkan. Lalu dia bilang, kalau boleh biarlah cawan ini lalu dari hadapanku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Cuma itu. Yang lainnya, waktu dia berdoa, dia tahu. Ketika dia membangkitkan Lazarus, dia teriak, Lazarus bangkit. Ya. Tapi jangan lupa juga bahwa setiap pagi dia sudah membangun hubungan dengan Bapaknya. Dia berdoa. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang suci dan berdoa di sana. Selesai berdoa, murid-murid lapor, Tuhan banyak orang mencari engkau. Jawabannya apa? Bukan, ayo kita buat kebaktian, tambah lagi, perluas kapasitas, ya. Dia nggak bilang begitu. Yang dia bilang, ayo kita pergi ke tempat lain, karena aku juga diutus ke tempat yang lain. Jadi artinya dia itu tidak bergerak karena tekanan keadaan atau kebutuhan. Dia bergerak karena dia tahu, dia sudah berdoa dan dia tahu dia mesti buat ini. Dan itu tidak selalu sama dengan kebutuhan orang banyak yang menekan dia. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kita mau doa, ini Tuhan kehendaki enggak ya? Ya, kalau misalnya kesembuhan, ya. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Itu ada ayatnya, ya. Di surat Petrus, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, ya. Tapi kemudian ketika keadaan makin jelek, ya biar kehendakmu yang jadi. Nah, bagaimana? Artinya kita nggak yakin bahwa kehendak Tuhan itu kita sehat, kita sembuh. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ya. Tapi pada saat ini yang saya mau share adalah peran kita, ya, inisiatif kita itu. Ketika kita sudah baca firman Tuhan, kita dengar dia menyembuhkan orang sakit, dia buat banyak mujizat. Itu kitanya yang berperan itu sangat besar sekali. Ya. Kalau kita nggak mau, yang nggak bisa, nggak jadi. Ketika dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah kalau nggak mau datang, ya nggak bisa, nggak dapat kelegaan itu. Karena ada pada kita. Ketika dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat. Jangan kita berpikir, oh mungkin bukan buat saya kali. Mungkin Tuhan gak menghendaki saya datang kepada dia. Mungkin Tuhan gak menghendaki saya melayani dia. Dari mana pikiran seperti itu? Kalau firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, ya, bukan sebagian orang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah artinya dia mau supaya semua orang diselamatkan. Dia mau supaya semua orang itu, kata diselamatkan itu dalam bahasa aslinya sozo, ya, atau soteria, itu di dalamnya terkandung tidak hanya kehidupan kekal bersama Tuhan, yang nanti kita pikir nanti setelah meninggal baru kita nikmati itu, tapi sejak di dunia ini juga kita nikmati itu, ya, karena hidup kekal itu adalah mengenal Allah Bapa, mengenal Tuhan Yesus. Dari sejak dunia ini, di dunia ini kita terima Tuhan Yesus, itu mulai dimulai kehidupan kekal itu. Dan selama kita di dunia inilah kita memerlukan yang namanya kesembuhan, yang namanya prosperity, kemakmuran, pertolongan. Itu di dunia ini. Di dunia akan datang, di sorga, ya kita kan gak ada yang sakit lagi, ya. Kita sudah punya semuanya. Dan itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, di rumah kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, seperti yang ada di surga.
seperti yang kau kehendaki di surga. Di surga nggak ada penyakit, tidak ada kesulitan. Nah, kita perlu rubah mindset kita bahwa Dia mau kita makmur, Dia mau kita sehat. Walaupun faktanya yang kita lihat mungkin nggak seperti itu. Tapi jangan lupa, fakta itu bisa berubah karena kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yang kita percaya itu akan mengubah fakta itu. Saya pernah ingat satu pernyataan di salah satu buku ya, buku self development. Itu menarik sekali ya. Ini yang nulis orang sekuler ya, tapi coba direnungkan, camkan ya bagian ini. Dia bilang begini, kalau Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu kesalahan Anda. Karena Anda punya banyak kesempatan untuk bisa belajar, lalu mengaplikasikannya sehingga Anda tidak perlu nanti waktu Anda meninggal dalam keadaan miskin. Ini perkataan ini keras sekali ya, kayaknya nggak enak gitu. Seringkali kita berpikir sudah nasib, ya ada nasib, ada takdir. Takdir itu memang nggak bisa diubah. Saudara dilahirkan di rumah orang keluarga kaya, itu takdir ya. Saudara dilahirkan sebagai anak presiden, itu takdir. Saudara lahir di rumah orang yang biasa saja, orang karyawan misalnya, itu takdir. Tapi nasib itu bisa berubah tergantung bagaimana kita belajar ya. Saya pernah dengar juga ungkapan dari salah satu orang yang secara materi kaya sekali, dan wartawan itu nanya, kalau Bapak jatuh miskin, kira-kira Bapak akan buat apa? Lalu orang ini bilang, saya akan ngelamar kerja jadi waiter di restoran di mana orang-orang kaya biasa makan. Oh, kenapa Pak? Karena kalau saya ada di situ, saya di tengah-tengah orang kaya yang makan, saya melihat bagaimana cara mereka bertindak, memilih makanan dan kemudian ngobrol. Itu atmosfer mereka itu akan mempengaruhi saya. Sehingga mindset saya akan mengikuti mindset mereka. Itu cara berpikir ya, itu beda sekali. Jadi artinya ketika kita bergaul dengan sekelompok orang yang punya mindset positive thinking misalnya, kita akan terpengaruh. Ini bicara secara umum ya, kita belum bicara firman Tuhan, padahal di firman Tuhan itu juga ada. Tapi artinya secara umum, kalau mindset kita berubah, kita pun akan berubah, nasib kita berubah. Ya. Itu yang perlu kita pelajari. Satu ketika ada satu buku yang saya baca, buku rohani. Penulis buku ini adalah seorang hamba Tuhan yang melayani kesembuhan ilahi. Dan satu ketika dia sedang melayani di satu gereja, dan dia ada kesempatan untuk tinggal di rumah gembalanya, di rumah pendeta dari gereja itu. Dan dia melihat ini gembalanya ini punya hati gembala yang sangat luar biasa ya. Saudara perlu lihat ya, kalau orang punya hati gembala, ini nggak bisa dipaksakan karena itu memang panggilan ya. Dia akan care sama domba-dombanya. Ya. Dia ingat nama-nama dombanya. Dia ingat wajah domba-dombanya. Saya jujur bukan orang seperti itu. Ya, saya cepat lupa wajah orang, kecuali orang itu sering cukup intens ya ketemu dengan saya akan ingat. Tapi kalau dalam sekumpulan orang saya ketemu sekali, saya akan lupa ini siapa ya, ketemu di mana ya. Jadi kadang-kadang nggak enak juga ya, orang yang sudah ketemu saya hadir di gereja mungkin, tapi di tempat umum saya kayaknya cuek. Itu karena saya nggak hafal ya. Tapi saya punya teman, sekali ketemu dengan orang, dia langsung ingat, oh si ini. Dan dia care sekali, ya dia peduli. Nah itu ciri-ciri orang yang dipanggil sebagai gembala. Beda kalau kita mengerjakan pekerjaan menggembalakan. Nah itu memang tidak harus panggilan gembala juga, bisa dikerjakan. Ya, kalau kita kerja di perusahaan, kita jadi direktur, kan kita menggembalakan. Ya. Kita jadi direktur HRD misalnya, kita menggembalakan orang sebenarnya, mengatur segala macam. Tapi apakah kita punya hati yang memang hati gembala? Belum tentu juga. Sebagian kita kerja karena digaji, tentunya kita kerjakan. Nah memang akan beda, dampaknya akan beda sekali. Nah kalau misalnya orang-orang lain yang tidak punya hati gembala, bukan berarti dia
dia tidak boleh menggembalakan? Enggak juga, tapi memang efektivitasnya jelas akan berbeda. Nah, ada orang-orang lain yang dipanggil mungkin sebagai teacher, sebagai guru. Wah, itu ayat semua dia ingat ya, bagaimana dia cara menggali firman dan sebagainya. Nah, kembali ke cerita tadi ya, yang ketika seorang hamba Tuhan yang melayani kesembuhan ilahi, dia tinggal ya, mungkin dia nginep, dia makan, dia berinteraksi dengan gembala gereja tempat dia melayani, lalu dia ketemu istrinya. Istrinya ini sakit ya, dan istrinya juga punya hati gembala. Dalam arti suka ngomong ya, memberi perhatian dan sebagainya. Tapi hamba Tuhan ini bilang bahwa istri gembala ini kurang atau tidak punya fighting spirit. Dia orang yang nerimo saja ya, menerima keadaan, mungkin terdidik seperti itu. Tidak mengeluh ya, tapi di sisi lain tidak mengeluhnya bagus ya. Kita perlu belajar itu, jangan mengeluh ya. Kita harus mengucap syukur. Tapi di sisi lain dia nggak punya fighting spirit. Jadi dia terima aja. Jadi ketika dia sakit, ya memang mungkin kehendak Tuhan ini untuk saya sakit. Terima saja, saya mengucap syukur. No, nggak seperti itu. Ya, perlu dilatih fighting spirit itu kayak Bartimeus ya, buat teriak makin kuat. Saya setidaknya 2 kali ya, saya dengar ada orang hamba Tuhan yang mengajarkan mengenai iman, yang satu laki, yang satu perempuan ya. Ketika bapaknya sakit ya, masuk ICU, dan dia ceritakan di ICU itu ya, mungkin ada izin ya, dia doa sendirian dan dia tangking penyakit itu, bukan 1-2 menit, beberapa jam dia tangking terus sampai akhirnya bapaknya itu sembuh. Wow, itu fighting spirit yang luar biasa. Jujur itu tidak mudah ya. Prakteknya nggak gampang. Nah, kalau kita berdoa seperti itu, belum tentu orang akan izinkan. Coba kita baca ketika Yesus mau menyembuhkan, membangkitkan anak Zairus. Apa yang dia buat? Dia suruh semua orang keluar. Yang boleh masuk cuma Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Yang lain enggak. Kenapa? Karena mungkin mindsetnya beda, belum tentu bisa sepakat. Mengumpul semua, sebagian cuma menonton aja apa yang terjadi misalnya. Sulit ya. Itu ada atmosfer yang dibutuhkan untuk bisa membangkitkan iman. Ya. Itu banyak hal yang dipelajari, apalagi menyangkut kehendak bebas orang itu. Ada sebagian orang ketika didoain, dia pasrah aja ya. Ya terserahlah, sembuh boleh enggak ya memang sulit. Itu seperti orang kecemplung dalam sumur, lalu kita mau tolong orang itu, orangnya enggak punya semangat, dia pasif. Ya udahlah, nggak apa-apalah, mau diangkat boleh enggak ya nggak apa-apa. Bagaimana kita bisa menolong orang itu? Tapi kalau orang itu punya fighting spirit, ya saya mau ya, kita tolong itu akan dengan lebih mudah ya. Jadi ini ada hal-hal banyak yang bisa kita pelajari. Tidak sesimpel yang kita berpikir ya, mendoakan orang jadilah sembuh, jadi seperti itu ya. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari, tapi tentunya ujung-ujungnya tetap bergantung pada Tuhan, pada Roh Kudus. Nah, saya mau baca satu contoh di Yohanes 5 ya. Dan ini satu contoh di Alkitab yang keadaan ini Tuhan juga bekerja, tapi ini bukan keadaan yang ideal ya. Hanya sedikit kejadian kayak begini. Yohanes 5 mulai ayat 5. Ini cerita bagaimana Yesus waktu itu ada di dekat kolam di Bethesda ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakitnya. Bayangkan 38 tahun sakit ya. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, kenapa dia tanya ini? Karena ketika sudah lama sakit, mungkin apatis. Nah, ini sering terjadi ya. Apalagi kalau orang itu yang kita doakan atau kita layani, kemudian dia merintih, dia waduh banyak hal. Jadi kadang-kadang mungkin mau sembuhnya itu sudah ya udahlah ya, terserah aja lah, bagaimana apapun terjadi udahlah gitu ya. Kesera-sera, whatever will be. Makanya dia tanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku."
Jadi ini ceritanya pada masa itu di kolam Bethesda suka ada malaikat datang ya ke kolam itu dan menggoncangkan kolam itu sehingga airnya bergoncang. Nah, entah itu terjadinya bagaimana, tapi sekian lama orang-orang memperhatikan kalau airnya bergoncang, dan itu bisa terjadi karena gempa dan sebagainya, tapi mereka bilang itu malaikat turun menggoncangkan air itu, maka orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu akan sembuh apapun penyakitnya. Lalu ada orang yang sudah sakit 38 tahun, dia nungguin, dia nggak pernah berhasil menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu waktu airnya mulai goncang. Dan dia bilang, setiap aku menuju kolam itu selalu ada orang lain yang turun mendahului aku dan orang itu sembuh. Dan aku nggak pernah berhasil jadi orang pertama. Jadi dia komplain, dia mengeluh. Aku bukannya nggak mau sembuh Tuhan, aku mau. Tapi nggak ada orang yang bawa aku untuk bisa menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu. Yang menarik, langsung ayat 8 Tuhan berkata begini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya. Nah ini satu kesembuhan yang terjadi. Ya. Orang ini memang ingin sembuh, makanya dia ada di situ terus. Tapi ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Artinya mungkin dalam hatinya itu sudah ada kepahitan, kecewa, dan itu terbukti dengan jawaban dia. Dia gak pernah berhasil menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu, dan dia sendirian, gak ada yang tolong dia. Ya, nah, itu masalah kepahitan segala macam yang perlu dibersihkan. Kadang-kadang waktu kita doain orang sakit, itu perlu kita bereskan ya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan itu gak mudah ya. Itu sebabnya ya waktu kita bisa baca firman Tuhan, belajar, ayo ubah ya jiwa kita ini menjadi jiwa yang makmur, artinya jiwa yang selaras dengan firman Tuhan, supaya nggak ada penghalang ya untuk mujizat itu bisa bekerja dalam hidup kita. Nah yang menarik ini yang terjadi juga ya tanpa kita sadari mungkin ada di lingkungan kita. Ayat 9 ya, kalimat terakhir. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah ini jadi masalah bagi orang Yahudi. Karena dibilang ayat 10, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, mereka bilang begini, hari ini hari Sabat dan kamu gak boleh memikul tilammu. Padahal itu adalah satu bukti, ya, satu tindakan iman supaya orang itu sembuh. Tapi orang Yahudi bilang ini hari Sabat, gak boleh. Ayat 11 kemudian, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini ya? Kadang-kadang tradisi kita tuh begitu mengikat kita sampai firman Tuhan itu mandul. Kalau orang ini bilang, Tuhan ini hari Sabat, aku gak boleh angkat tilam, ya dia gak sembuh. Nah, dalam lingkungan kita ya, kita mesti bedakan yang mana firman Tuhan, yang mana tradisi ya, atau liturgis. Kalau di gereja itu liturgis ya. Bagi contoh kalau kita perjamuan kudus ya, perjamuan kudus itu perintah Tuhan, ada ayatnya. Rotinya mesti gimana? Apakah rotinya harus yang biasa kita pakai, yang gepeng itu ya, kosti itu? Gak ada ayatnya. Itu hanya segi kepraktisan. Boleh gak kalau rotinya roti tawar? Boleh aja, gak ada larangannya. Ya. Kalau roti coklat bagaimana? Saya sekian tahun lalu pernah perjamuan seorang pendeta yang memimpin dan kami di bagian roti coklat. Ya. Anggurnya adalah minuman dari minuman kotak yang rasa anggur. Ya. Itu mewakili. Kan nggak ada harus anggurnya harus dari Kana, harus asli, harus impor, nggak ada itu. Ya. Lalu ketika kita mau perjamuan, kita akan dibacakan ayat dan memang itu ada ayatnya. Tapi ketika dikatakan, ayo angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan, itu ada ayatnya? Enggak ada. Itu liturgis. Boleh dilakukan, boleh enggak. Ya. Jadi jangan terjebak pada satu liturgi sampai firman Tuhannya ketutupan ya, tertutup enggak kita lakukan. Powernya hilang. Ya, contoh lain misalnya yang sering terjadi, setiap Natal kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ya, walaupun di Alkitab tidak ada. Apakah nggak boleh? Ya nggak juga. Nah, itu momen untuk kita mengingat dia dan kita bisa ceritakan kepada banyak orang bahwa ini peringatan kelahiran Yesus. Dia datang ke dunia sebagai manusia.
Tapi jangan terjebak pada liturgisnya atau pada tradisinya. Ada pohon Natal, di mana ada pohon Natal di Alkitab? Nggak ada. Boleh nggak pasang itu? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu menyibukkan kita begitu rupa, kita bingung pohonnya pohon hidup atau pohon mati, ya. Pohonnya perlu 2 apa 3 apa 1 cukup, perlu dipanggung apa enggak gitu. Itu nggak ada ayatnya. Ayat firman Tuhan itu yang menimbulkan iman ketika Roh Kudus bekerja, dan iman itu yang menarik mujizat. Jadi jangan sampai kita terjebak pada satu aturan liturgis atau tradisi yang begitu kuat sehingga ketika ada firman Tuhan kita tahu itu dari Tuhan untuk kita lakukan, kita nggak lakukan hal itu. Nah, bersyukur orang ini yang sudah 38 tahun sakit, kemudian dia memilih taat pada Tuhan, dan dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Kalau kita baca kitab Injil ya, seringkali Yesus melakukan banyak hal dan itu melanggar hukum hari Sabat. Kira-kira kenapa itu? Ya, saya pernah renungkan juga, kenapa Tuhan nggak buat itu pada hari lain? Tapi dia kasih tahu hal yang urgent itu. Kalau lembumu jatuh pada hari Sabat ke dalam kolam, ke dalam lubang, kamu bawa keluar nggak lembumu itu? Atau tunggu, oh jangan, ini hari Sabat, jangan, ini kan menarik lembu keluar dari kolam atau lubang, ini kan pekerjaan, nggak boleh hari Sabat ini. Nah itu yang mau diajarkan Tuhan Yesus ya. Jadi mereka itu begitu berpegang pada adat istiadat sampai mereka mengabaikan firman Tuhan. Ayo mari kita kembali pegang firman Tuhan, kita belajar. Nah dari contoh ini kita melihat ya, ini nggak banyak contoh seperti ini. Orang ini Tuhan yang punya inisiatif untuk datang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Ya, padahal di situ ada orang lain yang sakit kan. Kadang-kadang orang suka bilang ya nggak semua disembuhkan karena kehendak Tuhan itu bisa beda-beda. Orang lumpuh ini sudah 38 tahun sakit, ya Tuhan mungkin kasihan jadi dia yang disembuhkan, yang lain nggak disembuhkan. Padahal tidak seperti itu, ya. Karena orang Yahudi, ya orang Israel itu punya kaf dan punya perjanjian dengan Tuhan bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa, ya Tuhan yang menyembuhkan. Itu perjanjian, sebenarnya itu yang perlu mereka pegang, ya. Tapi sekian lama waktu berlalu mungkin itu terabaikan sehingga mereka lupa. Nah kita bersyukur kita hidup di zaman sekarang ada 66 kitab dan kita bisa baca, kita bisa lihat ya, dan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa menerjemahkannya, menafsirkannya, menerangkannya buat kita. Terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk apa yang kami baca. Engkau adalah kasih, Allah adalah kasih, God is love, and you make all things beautiful in its time. Terima kasih kami boleh berkata God is good all the time. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.